Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya, Yanto Sujantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini dan bagaimana pula kabar portofolio di akhir pekan ini? Seiring dengan mantapnya pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG di sepanjang pekan dengan konsisten bertahan di zona hijau. Sekaligus secara perlahan dan bertahap terus merangkak ke level psikologis 6.100-an. Tren pergerakan yang positif ini tentu patut diapresiasi karena seolah menjadi penyegar bagi pasar saham domestik yang dalam beberapa waktu terakhir ini terus tertekan oleh sejumlah sentimen negatif baik dari dalam maupun luar negeri. Lalu dengan kondisi pasar yang terus perlahan membaik, sentimen dan pertimbangan apa saja yang tengah menjadi perhatian Anda sekalian Sobat Investor dalam mempersiapkan strategi investasi ke depan agar dapat meraup hasil yang lebih maksimal. Nah, demi melengkapi referensi Anda dalam menyusun strategi tersebut, kami kembali menghadirkan pembahasan terkait perkembangan terbaru dalam peperangan antara Amerika Serikat dan Iran yang dalam beberapa hari terakhir ini sukses menarik perhatian publik dunia. Jika sebelumnya perhatian publik tertuju pada mulai bergabungnya sejumlah negara ke dalam pusaran perang yang semakin memanas, kini spekulasi terbaru muncul dari kondisi internal masing-masing negara. Sebut saja AS dan juga Iran yang disebut-sebut mulai berkejaran dengan waktu untuk dapat segera mengakhiri perang dengan lebih cepat. Sorotan kemudian terutama mengarah pada Amerika Serikat seiring dengan munculnya informasi semakin menipisnya cadangan minyak strategis atau Strategic Petroleum Reserve alias SPR yang dimiliki oleh negeri paman Sam yang kabarnya mengalami kemerosotan hingga menyentuh level terendah sejak tahun 1983 silam. Didasarkan pada data terbaru yang dirilis oleh Departemen Energi Amerika Serikat bahwa posisi SPR telah berkurang sebanyak 6,2 juta barrel dalam pekan yang berakhir pada 3 Juli 2026 lalu, sehingga hanya menyisakan 319,5 juta barrel. Angka cadangan ini terhitung menjadi level terendah sejak masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Tidak hanya itu, angka cadangan tersebut juga tidak sebanding dan jauh di bawah dari kapasitas total penyimpanan yang bisa dimiliki Amerika Serikat yang mencapai 713,5 juta barrel yang hampir mampu terpenuhi terakhir kali pada tahun 2010-an silam. Nah, padahal sesuai dengan peruntukannya sejak didirikan pada 1975, keberadaan SPR di AS sangat krusial bagi ketersediaan pasokan minyak. Yang ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di Amerika Serikat, di mana saat itu publik dunia tengah menghadapi embargo minyak dari Arab Saudi sehingga pemerintah AS saat itu merasa butuh adanya cadangan darurat yang bisa diandalkan saat terjadi gangguan pasokan dalam yang jumlah besar. Seperti misalnya saat terjadi bencana alam atau seperti badai Katrina yang melanda pada 2025 lalu, kemudian pada saat terjadi perang sebagaimana yang tengah berlangsung saat ini. Namun dengan kondisi cadangan yang semakin mengkhawatirkan, tentu masyarakat AS juga mulai cemas. Terlebih dari 319,5 juta barrel total cadangan yang tersedia saat ini, diyakini hanya 100 hingga 150 juta barrel saja yang benar-benar siap digunakan atau layak ekspor. Mengingat sejumlah barrel minyak mentah yang ada di penampungan sudah tersimpan sangat lama sehingga dinilai tidak layak lagi untuk digunakan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan atas kondisi internal yang semakin mengkhawatirkan, Presiden Donald Trump diyakini tengah bertekad untuk mempercepat berakhirnya masa perang dan tentu saja dia berharap sambil bisa mendapatkan kemenangan. Nah, guna mengejar target tersebut, Trump kemudian disebut tengah mempertimbangkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan mulai mendorong negara-negara sekutunya di kawasan Teluk untuk segera bersiap mengirimkan pasukan ke wilayah-wilayah strategis Iran guna memulai pertempuran jalur darat. Dan seolah gayung bersambut, meski belum ada pernyataan resmi,
Dorongan ini sesuai dengan keinginan sejumlah negara Teluk yang merupakan sekutu AS yang memang berharap dapat segera memulai pertempuran di darat seperti yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab yang disebut-sebut sebagai pihak yang paling bersemangat untuk memulai pertempuran darat melawan Iran. Tidak hanya Uni Emirat Arab, sejumlah negara Teluk lain diyakini juga telah bersiap untuk bertempur di jalur darat dengan sudut pandang bahwa opsi pertempuran darat merupakan pilihan yang paling realistis untuk menghentikan bombardir serangan udara yang selama ini dilancarkan pihak Iran terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di wilayah mereka. Bagi negara-negara Teluk, pertempuran jalur darat melawan Iran masih akan jauh lebih terkontrol dari segi aset dan amunisi ketimbang mereka harus jual beli serangan udara yang dirasa bakal sangat merugikan bagi mereka. Dan lagi-lagi bagaikan gayung bersambut, pihak Iran pun disebut telah sangat siap untuk meladeni pertempuran jalur darat yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan deretan negara sekutunya di Perang Teluk ini. Bahkan pihak Iran memang juga telah berulang kali memprovokasi AS untuk segera datang dan mengirimkan pasukannya untuk mendarat dan memulai perang melawan Iran. Yang terbaru, mantan Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki juga telah secara terang-terangan mengusulkan pada pemerintah Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam atau Islamic Revolutionary Guard Corps alias IRGC untuk segera mengirim pasukan darat guna menggempur pangkalan-pangkalan militer AS yang ada di kawasan negara-negara tetangganya. Mottaki menilai bahwa serangan jalur darat itu sudah layak dilakukan untuk menaklukkan pasukan Amerika Serikat yang tengah berjaga di pangkalan-pangkalan militer tersebut. Tidak hanya itu, Kepala Staf sekaligus Wakil Koordinator Angkatan Bersenjata Iran yaitu Laksamana Muda Habibullah Shayari dengan tegas menantang AS untuk datang ke wilayah Iran jika memang punya nyali untuk bertempur secara terbuka di jalur darat. Dalam hal ini, Shayari juga tidak mengecualikan bagi pasukan negara-negara Teluk jika memang berani untuk turut datang dan masuk ke wilayah Iran untuk bertempur bersama pasukan AS melawan Iran. Bahkan secara provokatif, Shayari juga menyebut bahwa pihaknya sudah cukup lama bersiap dan menantikan pertempuran darat tersebut. Sembari bersumpah, dia bakal mengubah medan perang menjadi neraka bagi pasukan Amerika Serikat dan negara-negara Teluk yang datang menyerang Iran. Bagi Iran, langkah pertempuran darat juga menjadi episode perang yang paling ditunggu untuk menghentikan hegemoni serangan AS yang selama ini terus dilancarkan melalui serangan udara dengan saling berbalas serangan rudal balistik maupun drone bunuh diri. Dengan mulai terbukanya opsi perang darat, pihak Iran disebut Shayari justru berada semakin dekat dengan garis finish kemenangan, sekaligus mengakhiri kesombongan Amerika Serikat selama ini. Jadi bagaimana menurut Anda Sobat Investor? Apakah opsi peperangan jalur darat bakal benar-benar terjadi? Apakah kemudian dengan perang AS melawan Iran sudah akan segera menuju episode terakhirnya? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.